Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daima dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya hanya sedikit mengulas atau memaparkan uh, apa yang saya tangkap tentang penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri pada saat mapaba kemarin. Yang pertama yaitu materi tentang KPMI-an. PMI sendiri yaitu kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang lahir pada tanggal 17 April 1960 yang berasaskan Pancasila. Terus PMI juga mempunyai cita-cita itu selaras dengan NU. PMI yaitu organisasi yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan, independen dan profesional yang tertuang dalam hal dasar PMII. Nah, PMII itu sifatnya independen ya, artinya kita sebagai kader PMII itu harus bisa mempunyai sifat kemanusiaan, kemasyarakatan, jangan bergerak di satu sisi saja gitu. Nah, arti dan fungsi PMI sendiri yaitu hukum dasar sebagai mahasiswa untuk bergerak di bidang bangsa dan di bidang bangsa di bidang agama, bangsa, kemasyarakatan. Nah, selanjutnya juga yaitu artinya kalau kita bicara tentang PMI harus menjadi pribadi yang senantiasa harus mengamalkan nilai yang baik untuk dicita-citakan bangsa sehingga terwujud kader PMI yang ulul albab. Yang kedua yaitu materi tentang aswaja. Menurut istilah sunnah adalah suatu cara untuk nama yang diridhoi dalam agama yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW selain dari kalangan orang yang dimengerti tentang Islam. Nah, seperti para sahabat Rasulullah. Nah, secara terminologi sendiri, aswaja itu atau ahlus sunnah wal jamaah itu golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, NU itu sebagaimana NU, PMI yang merupakan anak kandung dari organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari itu juga bergerak dalam aliran aswaja sebagai nafas pergerakannya. Dalam PMI, aswaja itu dijadikan sebagai metode berpikir dan metode bergerak. Pada sisi ini, PMI juga menunjukkan bahwa anti taklid, jumud, kaku dan tidak dinamis realitas masalah yang terjadi di masyarakat. Terus Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sendiri yaitu adalah teologi klasik ya, yaitu yang telah melambaga di lingkungan NU, klaim secara nominalistik terakar dan bertingkat riwayat. Yang ketiga yaitu tentang tentang gender. Materi gender yaitu merupakan sebuah istilah yang gender sendiri itu artinya merupakan sebuah istilah yang menunjukkan peran sosial antara laki-laki dan perempuan yang mengacu kepada pemberian emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender dan seks sendiri yaitu gender itu merupakan konstruksi berupa sifat dan tingkah laku, sedangkan seks itu merupakan pemberian Tuhan yang kodrati berupa fisik yang tidak bisa dipertukarkan. Nah, yang kedua itu perbedaannya, seks itu terbentuk itu terbawa sejak lahir, bawaan sejak lahir gitu. Sedangkan gender itu dibentuk oleh sosial dan budaya. Nah, seks juga tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender itu dapat dipertukarkan. Akan tetapi bersifat mutlak antara gender antara gender yang cenderung tidak
Seks adalah perbedaan biologis seseorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah dibawa sejak lahir, sedangkan gender itu adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, contoh gender sendiri yaitu kayak kita mengepel, menyapu, terus memasak, menjaga anak. Sedangkan contoh dari seks itu ya kita melahirkan, menstruasi gitu. Nah, terus yang keempat itu materi tentang Islam kultural. Islam kultural menggambarkan pola pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang secara umum berbeda dengan Islam literal. Sebenarnya kedua tipe pemikiran itu sama aja sih, yaitu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Hanya saja perbedaannya terletak pada pola apresiasi dan penerapannya itu dalam kehidupan sosial. Islam kultural dapat sebagai langkah strategis untuk menjaga dan mengembangkan keberadaan Islam dan umat Islam. Terus bidilistik lebih jauh, bidilistik lebih jauhnya perkembangan Islam kultural di Indonesia itu merupakan keniscayaan sejarah. Sejak awal perkembangan Islam di Indonesia adalah Islam pribumi yang disebarkan oleh Wali Songo dan para pengikutnya dengan melakukan transformasi kultural di masyarakat. Islam dan tradisi itu tidak ditempatkan dalam posisi yang berhadap-hadapan, tetapi kedudukannya itu dalam dialog kerangka kreatif, di mana diharapkan terjadi transformasi di dalamnya. Prosesnya transformasi kultural tersebut pada mengumpulkan perpaduan antara dua etnis, yaitu Islam dan budaya lokal. Yang terakhir itu materi tentang NDP ya. NDP sendiri itu singkatan dari nilai dasar pergerakan, yang mana nilai dasar pergerakan mahasiswa Islam Indonesia kan merupakan hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan, mengingat kenyataan bahwa pertama PMI itu telah menyatakan independensi dengan NU sejak tahun 1973 sekiranya. Namun di satu sisi PMI itu tentu tidak dapat meninggalkan nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. PMI juga merupakan amanat sejarah, sebab sejak Kongres di Bogor itu. Nah, rumusan nilai-nilai dasarnya, yaitu yang pertama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan nilai paling yang asasi dalam sejarah agama samawi. Di antaranya telah terkandung sejak awal tentang keberadaan manusia ke Kongres. Yang kedua itu hablum minallah, yaitu hubungan manusia dengan Allah, yaitu hubungan Allah dengan manusia. Hablum minallah itu hubungan Allah dengan manusia. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia sebaik-baiknya kejadian dan menganugerahkan kedudukannya terhormat kepada manusia di hadapan ciptaannya yang lain. Yang ketiga itu hablum minan nas, itu manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia. Kenyataannya bahwa Allah menciptakan ruhnya kepada materi dasar manusia, menunjukkan bahwa manusia itu berkedudukan mulai di antara ciptaan Allah yang lain. Kesadaran moral dan keberaniannya itu untuk memikul tanggung jawab dan amanat dari Allah yang disertai dengan nawas diri yang menunjukkan posisi dan kedudukannya. Yang terakhir itu hablum minal alam, yaitu hubungan manusia dengan alam. Mungkin dari itu aja yang bisa saya sampaikan tentang materi yang telah dijelaskan dari materi yang sebelumnya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.